Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Slamet STH. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat, mari kita berdoa kepada Allah. Saat ini Tuhan, kami datang bertelut dan bersujud di depan takhta hadirat-Mu yang kudus, dengan mengaku kami adalah makhluk yang berdosa. Karena begitu banyak kami sudah melukai hati-Mu melalui tindakan dan tutur kata kami. Kami gagal untuk mengenal Engkau lebih dekat.
karena kami punya cara untuk menata hidup kami tanpa Engkau, Tuhan. Kami sering menilai Tuhan menurut logika kami, sehingga kami lebih banyak tidak percaya daripada kami mempercayakan hidup dan kehidupan kami kepadamu. Jika saat ini kembali kami datang beribadah, biarlah kami beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu, agar hidup kami makin tertata seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah hati dan pikiran kami saat ini hadir sebagai hamba yang siap mendengar titah Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian pujian dari presbiter yang bertugas. Dipersilahkan.
Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, pada kesempatan saat ini kami boleh beribadah kepadamu dan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk memahami akan kehendak-Mu di dalam firman yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hosea 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga yang menyatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Demikian pembacaan Alkitab. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kiranya kasih Allah senantiasa menolong dan memberkati kita sekalian. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini ketika kita semua beribadah secara recording ini, kami percaya setiap firman Tuhan berkenan bagi kemuliaan Allah dalam hidup dan kehidupan kita sekalian. Diberikan tema dalam firman Tuhan ini, berbalik mengenal Tuhan dan dipulihkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 ini diberikan kehidupan yang baik dan bagaimana umat Tuhan ini mengenal kehidupan yang baik menurut cinta kasih Allah dalam hidup kita masing-masing sebagai pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Baik tidaknya kehidupan kerohanian, kekristenan tergantung dari pengalaman pertobatan kita. Beberapa orang mengalami pertobatan secara mendadak, dan setelah itu kehidupannya mengalami transformasi. Ada juga yang mengalami proses pergumulan yang sulit. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara,
pertobatan ini baik yang spontan maupun melalui pergumulan yang sulit adalah baik karena mengandung keinginan untuk berubah dari cinta kegelapan dan sekarang mengejar kesucian. Hal ini sangat berbeda dengan pertobatan sebagai bangsa Israel yang tidak ada kesungguhan untuk berdamai dengan Allah, yang pada akhirnya membawa pada penghakiman. Jemaat Tuhan, oleh sebab itu Tuhan menyuruh Hosea untuk memberikan penghukuman yang sangat keras, khususnya para pemimpin bangsa Israel, yaitu para imam dan keluarga raja-raja yang ada, yang menyebarkan kesesatan dalam kehidupan setiap pribadi umat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan bersumpah untuk menghukum bangsa ini. Akhirnya, dalam pasal-pasal ini disebutkan, Hosea memberikan kesempatan dengan menawarkan berita pertobatan. Manusia-manusia jahat yang sungguh-sungguh datang kepada Allah dan memohon pengampunan, maka orang-orang tersebut akan menerima pengampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah kita menerima pengampunan, proses selanjutnya berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah, mengenal Tuhan, berbeda dengan sekedar tahu akan Tuhan. Dalam pengenalan akan Tuhan terkandung suatu hubungan yang erat, penyerahan diri penuh dan juga kepercayaan serta penyerahan diri secara total. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami panggilan Tuhan dan semakin menyadari keberadaan kita di hadapannya. Saudara-saudara, tidak seperti bangsa Israel yang selalu menyakiti hati Tuhan dengan lebih menyukai korban bakaran, atau dengan kata lain menyukai ritual agama daripada pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, janjimu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Demikian refren lagu janjimu seperti fajar pagi hari yang sangat indah, yang sering kita dengar lewat puji-pujian yang ada baik di dalam persekutuan kita maupun di dalam persekutuan-persekutuan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, lagu itu senada dengan kerinduan Nabi Hosea agar umat mau bertobat dan makin mengenal Allah yang kasih setianya tidak berubah kepada umatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Nabi Hosea menggambarkan Allah seperti fajar, sebab Nabi Hosea hendak berbicara tentang kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janjinya pasti digenapi. Ia pasti akan datang dan menolong umatnya, sama seperti fajar yang pasti datang membawa terang dan mengusir kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Nabi Hosea juga menggambarkan Allah seperti hujan yang mendahului datangnya musim semi.
Air dari musim penghujan akan mengairi bumi sehingga bumi menumbuhkan benih tanaman yang kemudian siap dipanen. Hasil panen itu akan memenuhi lumbung-lumbung. Artinya, berkat dan kasih setia Allah akan terus tersedia dari musim ke musim. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Sungguh indah jika kita menyadari kasih setia Tuhan, terlebih tatkala kita sedang merasa putus asa dan putus harapan, atau musim kehidupan kita terasa kering kerontang. Menyadari Tuhan yang setia akan sungguh menjadi secercah cahaya yang menerangi jalan kita. Bagaikan oase di tengah gurun kering yang memberi kita kesegaran dan juga kekuatan untuk terus melangkah di dalam iman percaya kita kepada Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat bagi kita sekalian. Ya Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kami, agar Tuhan senantiasa menolong, memberkati, dan memelihara hidup dan kehidupan kami sebagai orang-orang yang beriman kepadamu dalam Yesus Kristus. Dan saat ini kami berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Berikan kedamaian, kerukunan,
dan damai sejahtera. Jauhkan dari pertikaian, perpecahan. Berikan roh hikmat kebijaksanaan dalam memimpin negara Indonesia agar menjadi negara yang maju dan rakyatnya hidup sejahtera. Itulah doa kami bagi pemimpin negeri kami ini, Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan tetap senantiasa berkuasa bagi hidup dan kehidupan kami sekalian. Untuk anak-anak yang sedang berpendidikan dalam menuntut ilmu, Tuhan, kami sebagai orang tua, kami sebagai keluarga, kiranya Tuhan campur tangan-Mu memberikan kemampuan bagi hidup dan kehidupan anak-anak kami dalam menempuh studi. Berikan kepandaian dan keberhasilan dalam studinya, sehingga dapat menjadi bekal untuk masa depan anak-anak kami, serta keluarga kami. Demikian untuk anak-anak yang mencari pendamping hidup ataupun jodoh, berikan jodoh yang sepadan, agar senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Rencana Tuhan kiranya mengajarkan sebagai yang memiliki kehendak dalam hidup dan kehidupan kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan, jamahan dan kuasa-Mu bagi pendamping hidup, bagi keluarga anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesehatan, kesembuhan. Tuhan memberkati semua sarana dan upaya yang sudah diusahakan, sehingga menjadi sarana bagi kesembuhannya, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah jamahan dan campur tangan Tuhan menjadi penguat dalam hidup dan kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa untuk gereja dan juga pendeta serta keluarganya. Tuhan memberikan pertolongan, uluran kasih, lebih-lebih Tuhan di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan semangat untuk menjalani hidup dan kehidupan bagi umat-Mu, bagi pendeta kami, serta keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya pertolongan Tuhan nyata terjadi bagi hidup dan kehidupan saudara-saudara kekasih kami. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa bagi Ibu Jane Emma, YKAT Sumarau. Kami juga berdoa bagi Karen Hapuk Oktaria V. Siagaan. Pada 11 Oktober, kedua saudara kekasih kami ini menerima kemuliaan daripada-Mu ya Bapa. Dan lewat syukurnya, Engkau boleh tambahkan usia 1 tahun lagi bagi kedua saudara kekasih kami ini. Biarlah hal ini pun menjadi kesaksian bagi hidup dan kehidupannya. Tuhan boleh memberkati dan menolong hidup dan kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini. Pada saat ini pun kami juga berdoa bagi proses pemulihan dan perawatan kesehatan bagi Ibu Alvina Rihijawa, Ibu M. Larwanaung, Ibu J.H. Baktiar, Ibu A.M. Purwanto Hutagalung, demikian juga Ibu Ewa Yudi, demikian juga bagi Bapak Herman Rombot, Bapak K. Panjaitan,
Ibu E. Panjaitan. Demikian juga Bapak William E. Tandi Padang. Penatua Ibu E. H.A. Lasedu. Demikian juga bagi Ibu O.P. Kulanus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang lain, Ibu Louis W. Hantau, Ibu Greta Mahengkom, Bapak Nikolo Tulung, Bapak W. Mamesa, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Golut, Ibu Munasih Muryadi, Ibu Umi Suyitno, Diaken Ibu P. Samara, Penatua Ibu Y.E. Bonting. Kami percaya Tuhan, ketika saudara-saudara kekasih kami ini sedang menerima perawatan di rumah masing-masing, anugerah pertolongan dapat senantiasa Engkau nyatakan bagi saudara-saudara kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh ini. Oleh karena itu ya Bapa, tunjukkanlah kasih-Mu dan kasihanilah kelemahan-kelemahan dari apa yang dialami dari hidup saudara-saudara kekasih kami ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon jamahan dan kuasa-Mu melingkupi hidup dan kehidupan keluarga saudara-saudara kekasih kami, bahkan juga keluarga-keluarga kami yang lain. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para presbiter yang bertugas saat ini, penatua dan diaken, kiranya kasih-Mu melingkupi hidup dan kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kuatkanlah semangat hidup dan kehidupan, terlebih bagi pelayanan kasih yang telah Tuhan nyatakan bagi hidup dan kehidupannya. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini pun juga di dalam syafaat ini, kami mohon tunjukkanlah kasih-Mu lewat kasih yang telah Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Kami berdoa untuk gereja dan pendeta serta keluarganya. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu
Umat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini. Mari kita dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta 11 Oktober 2020. Ibadah hari Minggu 25 Oktober 2020 dalam rangka HUT ke-51 GPIB Jemaat Batra Hayat Surabaya. Maka ibadah akan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan live streaming dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, bagi warga jemaat yang berusia di atas 60 tahun dapat mengambil tempat di koridor. Kedua, bagi warga jemaat yang berusia di bawah 60 tahun dengan penyakit penyerta seperti diabetes, darah tinggi, jantung, asma dapat mengambil tempat di koridor. Ibadah akan dilaksanakan hanya satu kali, pukul 08.00 WIB di GPIB Batra Hayat, Jalan Laksa, M. Nasir, Surabaya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Ibadah keluarga Rabu 14 Oktober 2020. Ibadah keluarga hari Rabu 14 Oktober 2020 di masing-masing sektor 1 sampai dengan 5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Ibadah hari Minggu bersahaja 18 Oktober 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live recording yang dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Batra Hayat Surabaya. Informasi bagi warga jemaat, seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial, katekesasi dan latihan paduan suara vokal grup Musikolintang pada pekan mendatang tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 18 Oktober 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Pengunduran diri Saudara Gottlieb Manu, Majelis Jemaat GPI Batra Hayat Surabaya telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Saudara Gottlieb Manu pada tanggal 1 Oktober 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020, Saudara Gottlieb Manu sudah tidak bekerja sebagai karyawan atau satpam di GB Jemaat Batra Hayat Surabaya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Dipersilakan berdiri. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.